Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mang. Hari ini kita akan membahas terkait dengan berapa kebutuhan lahan tanam rumput yang dibutuhkan untuk satu ekor domba. Jadi ini kita sudah tanam rumput pakcong di lahan seluas 1.500 meter. Ini ada pohon jengkol, jadi saya cari tempat teduh dulu di pohon jengkol. Jadi ini di daerah Wanayasa. Itu sumber air, jadi nanti nyedotnya pakai selang untuk nyiram. Nah, kita akan bahas berapa kebutuhan luasan lahan untuk satu ekor domba. Oke, di sini selain ada tanaman pakcong ini yang saya tanam, ini juga ada tanaman kacang. Ini tanaman kacang milik Kang Yadi. Oke, ini tanaman pakcongnya. Oke, jadi Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, akang-akang sekalian, jadi untuk kebutuhan satu ekor domba itu membutuhkan, berdasarkan hitungan matematis dan berdasarkan dari ahli, satu ekor domba itu membutuhkan kebutuhan satu ekor domba membutuhkan luasan lahan rumput yang ditanam, ya, ini bukan rumput liar, rumput yang ditanam bisa pakcong, bisa di sini bisa 1 pakcong, 2 odot, atau 3 gama umami, sama seperti pakcong. Ini rumput tanam, ya, tapi dari 2 jenis rumput ini menurut saya yang paling produktif itu, jumlah produksinya banyak, itu adalah rumput pakcong. Makanya kenapa saya lebih pilih tanam rumput pakcong ketimbang rumput odot. Nah, oke, jadi satu ekor domba membutuhkan sebanyak 60 meter persegi. Ya, jadi 60 meter persegi per satu ekor domba. Jadi kalau misalkan akang-akang sekalian punya sebanyak 15 ekor, maka kebutuhannya misalkan 15 ekor indukan atau 15 ekor atau 20 ekor indukan, maka kebutuhannya 15 ekor kali 60 meter persegi. Jadi kita hasilnya yaitu 900 meter persegi. Jadi kalau kita punya ternak 15 ekor domba indukan atau bibit, ini membutuhkan 60 meter persegi agar ini bisa terus dipanen tiap tahun, jadi terus tanpa terhenti. Maka membutuhkan sebanyak 900 meter persegi. Nah, kalau misalkan kita punya 20 ekor, maka kali 60 meter persegi, hasilnya maka 1.200 meter persegi. Jadi kalau 20 ekor 1.200 meter persegi, kalau 15 ekor butuh 900 meter persegi. Pokoknya dikalikan 60 meter persegi saja. Nah, karena kebutuhan itu, saya di kandang ada 15 indukan, kemudian cempe ada 15. Jadi saya tanam di lahan seluas 1.500. Ini untuk antisipasi atau jaga-jaga bila mana cempenya udah pada besar. Makanya kalau misalkan cempenya udah besar, insya Allah kebutuhan pakannya bisa diberi full rumput pakcong.
Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat, akang-akang, mamang. Jadi untuk kebutuhan satu ekor domba itu butuh sekitar 60 meter persegi. Agar lebih aman, dilebihkan sedikit. Ini untuk memastikan bahwa kita tidak terus-terusan beli hijauan, kita beli rumput, tapi kita bisa mengurangi biaya pakan. Karena di dunia peternakan itu hal yang paling besar itu, biaya operasional paling besar itu sampai 60% itu ada di pakan. Nah, ini salah satu upaya untuk mengurangi biaya pakan, yaitu dengan tanam rumput sendiri. Ini rumput pakcong. Tapi nanti untuk pemberian pakcongnya, karena pakcong ini cenderung tanamannya tinggi sampai 2 meter. 2 meter, kemudian tanamannya di batang bawahnya itu keras, maka Bapak Ibu minimal harus punya mesin chopper rumput. Nah, mesin chopper rumput ini kemarin saya beli, alhamdulillah harganya kurang dari 3 juta sudah komplit. Kemudian juga sudah komplit. Kemudian juga sudah ada mesin penggerak dengan daya 7,5 HP. Nah, itu bisa nanti untuk menchopper rumput pakcong. Nah, nanti rumput pakcongnya itu dichopper, atau sebelum dichopper bagusnya itu dikeringkan terlebih dahulu. Agar kadar airnya turun. Karena kalau misalkan kadar airnya tinggi, nanti malah dombanya kembung. Kalau kadar airnya rendah, insya Allah dombanya tidak akan kembung. Nah, untuk meningkatkan, biasanya kalau full rumput pakcong itu domba pasti akan bosen. Kemudian daya makannya, palatabilitasnya atau daya sukanya itu pasti akan turun. Makanya rumput pakcong nanti dicampur dengan konsentrat yang sudah jadi. Saya di Kecamatan Wanesa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, harga konsentrat jadi, karena di kecamatan tetangga itu banyak peternakan sapi, harga konsentrat jadi itu sekitar 4.600 per kilo. Nah, nanti 4.600 per kilo itu bisa dicampur dengan rumput pakcong yang sudah dicacah. Nanti jadi hasilnya akan lebih suka, dombanya lebih suka, makannya lebih rakus. Kemudian ternaknya jadi lebih gemuk. Unsur seratnya dapat, kemudian unsur proteinnya dapat, unsur karbohidratnya dapat. Nah, itu akang-akang sekalian, Bapak Ibu sekalian, sahabat. Jadi untuk kebutuhan satu ekor domba itu membutuhkan sebanyak 60 meter persegi. Oke. Nanti di video berikutnya kita akan bahas, ya, ini sepengetahuan saya aja, akan bahas terkait dengan sebaiknya apakah rumput pakcong semuanya atau ditambah tanaman lain. Karena bagusnya untuk pemberian pakan itu beragam, tidak saja satu rumput tapi banyak rumput atau hijauan. Misalnya daun pisang, kemudian daun samoso kalau di sini. Kemudian daun singkong bagus ini, kemudian ini hasil panen ini sisa daun ini kacang bisa untuk pakan. Nah, daun jengkol bisa untuk pakan. Sehingga domba itu makannya bervariasi, tidak saja satu, yaitu serat. Jadi minimal untuk pakan domba itu ada unsur serat, ada unsur protein, dan ada unsur energi atau karbohidrat. Gampangnya kalau unsur serat itu adalah rumput, kemudian ada unsur protein itu
bisa kaliandra, indigofera, ampas tahu. Kemudian unsur karbohidratnya bisa huut atau dedak padi yang murni ya, bukan yang sekamnya. Dedak padi, kemudian jagung, bisa jagung giling. Nah, itu unsur karbohidrat atau energi. Nah, oke, sekian dulu dari saya. Nanti video berikutnya kita akan bahas kandungan nutrisi yang harus disiapkan untuk pakan domba agar itu menjadi pakan yang komplit, tidak saja serat tapi mengandung protein dan karbohidrat. Jadi agar dombanya itu gemuk, kemudian sehat, kemudian bisa anakannya sehat-sehat. Oke, sekian dulu dari Kang Se. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.